Shalom, kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat, menguatkan iman kami sebagai umat-umat Tuhan. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Sepanjang minggu ini kita sudah mempelajari pelajaran sekolah Sabat ini pada triwulan yang terakhir, yaitu di bulan Maret, pelajaran yang ke-13 dengan judul besar Peliharalah Kasih Persaudaraan. Jadi kita sudah mempelajari bagaimana memelihara umat Tuhan, kemudian ketamakan dan amoralitas seksual. Dan sekarang ini hari Selasa tanggal 22 Maret tahun 2020 dengan judul Ingatlah Pemimpin-Pemimpinmu. Saudaraku yang kasih, di sini Rasul Paulus dia dikuasai oleh Roh Kudus, kemudian dia menuliskan di dalam buku Ibrani pasal 13 ayat 7 sampai 17 berisi nasihat untuk menghormati dan mematuhi para pemimpin jemaat. Saudaraku yang kasih, terkadang kita mungkin ada kejengkelan atau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak enak, akhirnya kita tidak menghormati para pemimpin jemaat. Oleh sebab itu, Rasul Paulus dia memulai dengan ajakan untuk mengingat para pemimpin di masa lalu yang mengucapkan firman Allah kepada mereka. Saudara, pada saat kita bertumbuh di dalam gereja, maka di sana ada pemimpin, atau dikatakan ada bapa rohani, atau orang yang membimbing kita pada saat kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya kita dibaptiskan menjadi umat Tuhan yang sisa di akhir zaman. Kemudian panggilan untuk menaati para pemimpin di masa kini. Ya memang terkadang saudara, para pemimpin di masa lalu, jadi ada para pemimpin mungkin yang tidak menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk disampaikan kepada umat. Tetapi pemimpin di sini adalah mereka yang sudah memberitakan firman dan akhirnya mendirikan satu jemaat. Nah, biasanya ada kelompok-kelompok pendalaman Alkitab, kemudian di sana kita belajar Alkitab dan akhirnya terbentuklah sekolah Sabat cabang dan akhirnya terbentuklah menjadi satu gereja yang diorganisir. Saudaraku yang kasih, Rasul Paulus dengan kuasa Roh Kudus dia menjelaskan bahwa kita harus menghormati para pemimpin dan kita harus meniru iman mereka. Jadi iman yang bagaimana? Iman yang mereka tetap mempertahankan kebenaran. Iman yang walaupun dalam keadaan sukar, terkadang mereka harus pergi berkunjung melawat di tempat-tempat yang terpencil, tetapi mereka terus datang untuk memberikan kekuatan makanan rohani kepada umat-umat Tuhan sehingga menjadi kuat di dalam Tuhan menghadapi badai pertentangan yang terjadi pada sekarang ini. Dan untuk itu di dalam Alkitab ada pemimpin-pemimpin rohani. Di dalam Ibrani pasal 11 di sana dinyatakan bahwa ada banyak pemimpin-pemimpin rohani dengan iman mereka. Dan akhirnya walaupun mereka harus ditiru, tetapi teladan yang sempurna di dalam Ibrani 12 ayat 2 mengatakan bahwa pemimpin rohani yang sejati adalah Yesus. Dia adalah gembala yang agung. Terkadang pemimpin kita mungkin memiliki cacat atau tidak sempurna, tetapi Yesus dia adalah pemimpin yang sempurna. Saudaraku yang kasih, pada saat kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat, kita melihat bagaimana Tuhan memberikan karunia khusus kepada pemimpin-pemimpin. Dan tentu saja
bagi para pemimpin juga harus berdoa minta kuasa Roh Kudus Tuhan supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan untuk menguatkan umat-umat Tuhan dari pengajaran-pengajaran yang palsu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Rasul Petrus juga dia katakan bahwa gembalakan kawanan domba Allah di dalam 1 Petrus 5, karena pada saat mereka menggembalakan kawanan domba atau umat-umat Tuhan, maka mereka sementara memelihara kekuatan iman yang bergantung kepada Tuhan. Dan pada akhirnya bahwa para pemimpin adalah gembala yang melayani di bawah Yesus. Ibrani 13 ayat 20 bahwa gembala agung segala domba itu adalah Yesus. Dan gabungan kepedulian dan kesetiaan para pemimpin dan kepatuhan atau kepercayaan dari anggota akan menghasilkan sukacita. Saudara yang kasih, menjadi pemimpin itu bukanlah hal yang gampang. Karena mendapatkan banyak tekanan. Tetapi kita percaya pada saat kita juga dipercayakan sebagai seorang pemimpin, hendaklah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang berjanji Dia akan memberikan Roh Kudus. Dengan demikian para pemimpin-pemimpin ini akan melayani dengan sukacita dan bukan dengan kesedihan. Biarlah pelajaran Sekolah Sabat ini mengajak supaya kita tetap melihat hal-hal yang positif dari para pemimpin yang sudah mendahului kita. Dan biarlah kita melihat iman mereka sambil tetap mengarahkan mata hanya tertuju kepada Yesus yang adalah pemimpin rohani. Karena pada saat kita hanya melihat pemimpin duniawi, mungkin banyak kelemahan, tapi Yesus Dia adalah teladan yang sempurna. Dialah yang harus kita contohi, tanpa kita meninggalkan atau melupakan para pemimpin yang sudah banyak membantu kita di dalam kita memahami kebenaran, sambil kita berjalan bersama Tuhan di dunia yang sekarang ini, dan kita juga akan bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang sudah memimpin kita dalam kebenaran pada waktu Tuhan datang pada kali yang kedua. Kiranya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Amin.